wabarakatuh. Nah, anak-anak ustazah, kali ini pembelajarannya adalah tematik tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya adalah antum mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tiap sila yang ada di Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila itu perlu sekali ya kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam setiap kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan sampai saat ini masih terpelihara. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila, yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian, kita harus saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, di situ ada gambarnya ya, Nak. Ada gambar tiap-tiap masyarakat yang beribadah. Nah, caranya kan berbeda-beda. Untuk umat Islam dengan cara sholat. Kemudian untuk saudara antum yang beragama Kristen, dia akan beribadah ke gereja. Begitupun dengan agama-agama yang lain. Nah, dalam pelaksanaannya kita tidak boleh memaksakan agama kita atau kepercayaan kita kepada orang lain. Kita harus menghormati setiap kebebasan dalam menjalankan ibadah, karena itulah yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, terutama sila yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, kita mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia sehingga warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan keadilan. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar di modul antum ya. Kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Misalkan di jalan antum ketemu dengan orang-orang yang tidak mampu. Nah, antum mempunyai sedikit rezeki, antum boleh berbagi. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ya, Nak ya. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contohnya, kalau di sekolah, antum dalam pelaksanaan kerja kelompok misalkan, antum harus bersatu dengan teman antum. Jika ada perbedaan pendapat, antum tidak boleh memaksakan. Jadi harus saling menghargai. Tidak membeda-bedakan teman antum berdasarkan suku dan bangsanya. Dan antum juga harus rela berkorban, berjuang demi bangsa. Nah, kalau zaman dahulu itu sudah dicontohkan oleh pahlawan-pahlawan kita ya. Nah, itulah sikap rela berkorban. Mereka berjuang mati-matian demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu yang harus terus dijunjung tinggi ya, Nak, sampai nanti antum dewasa. Selanjutnya, sila yang keempat. Nah, sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikapnya bagaimana? Sikapnya kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, kalau contoh di sekolah bisa jadi contoh atau kegiatan menentukan
ketua kelas. Nah, itu bisa kita lakukan dengan kegiatan musyawarah. Kita dengarkan pendapat-pendapat teman-teman yang lain. Contoh yang lainnya kalau di negara Indonesia adalah apa? Bisa jadi pemilihan umum itu contoh paling ininya ya, paling globalnya. Kalau untuk yang sehari-hari antum lakukan itu penentuan ketua kelas, penentuan jadwal piket dan segala macamnya. Selanjutnya, sila yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sikap pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Kemudian, senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, untuk contoh di sekolahnya bagaimana Ustazah? Untuk contoh di sekolahnya, antum saling tolong-menolong dengan teman antum. Dan antum tidak boleh membeda-bedakan teman. Antum harus memberikan hak yang sama. Dan antum juga harus senang menabung. Tidak boros. Contoh lain di rumah, memakai listrik secukupnya. Tidak membuang-buang air. Dan menjaga kebersihan tempat-tempat umum yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, Ananda Ustazah, demikianlah ya materi hari ini. Terima kasih atas perhatian antum. Semoga apa yang antum pelajari hari ini diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.